Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ini saya sambungkan dengan anak-anak saya lagi di rantau. Jadi Alhamdulillah. mereka nggak langsung Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak saya kuat-kuat ya Ustaz. Semua kita, mudah-mudahan semua kita, termasuk saya, nggak ada yang kuat menghadapi ujian hidup ini. Allah yang menguatkan kita. Pasti. Sampaikan pertanyaan Ustaz. Ya. Saya Noni dari Bengkulu. Ujian saya adalah suami saya sakit parah Ustaz. Suami sebelum sakit dia sering bohong, sering banyak hal itu berhubungan dengan menghargai pasangan. Suami saya ingkar, sering bohong masalah uang. Saya tidak bisa. Saya bilang saya nangis sejadi-jadinya. Contoh beberapa waktu yang lalu suami saya sakit dan saya urus, tapi saat sakit dia sering berbohong lagi. Sering tidak menghargai saya sehingga keikhlasan saya terkikis untuk ikhlas dan ridho. Mohon pencerahannya. Diuji dengan bangun malam, sanggup. Diuji dengan puasa, sanggup. Diuji dengan sedekah, sanggup. Diuji dengan dengar pengajian, sanggup. Sekarang ujian untuk ibu, diuji dengan perbuatan orang terdekat yang bla 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 dan seterusnya. Kalau ibu sanggup, berarti ibu lulus. Kalau tidak sanggup, ya berarti gagal. Ini kelanjutan dari ujian sholat, ujian puasa, ujian sedekah. Kelanjutannya ujian pada memaafkan. Bagaimana supaya bisa memaafkan? Terus kalau tidak dimaafkan, sampai apa yang memuaskan kita itu apa? Masalah balasan Allah. Oh, udah sakit. Berdamai dengan diri sendiri, melihat ke depan. Yang perlu kita perbaiki ini hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan masyarakat. Kalau kita simpan ini, marah ini kita simpan, membakar dia. Sama dengan menyimpan percikan api di lalang kering, dia bakar semua. Dibakarnya sholat kita, dibakarnya puasa kita, dibakarnya. Nanti hubungan kita dengan anak menjadi hubungan kita dengan jamaah, hubungan kita memang berat. Nah, kalau tidak berat, kalau ringan semua orang bisa. Memang berat, itu maka kita ngaji. Jadi kalau mau melihat kualitas sholat ibu selama ini, kualitas kita semua, sholat kita, puasa kita, ya ketika kita menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, menzolimi kita, menganiaya kita. Kalau puasa kita, sholat kita itu kuat, ya kita gimana ya? Kayak lupa aja kita sama perbuatan orang. Sampai malah orang ingatkan kita. Si Anu itu dulu begini. Ente tadi saya lihat foto sama si Anu ya. Itu ada postingannya. Iya. Dia kan dulu yang ngejek-ngejek ente. Waduh, aku udah nggak ingat. Entah kita dilumpuhkan Allah, entah dilupakan Allah. Udah nggak mikir lagi. Yang buat kita gitu itu siapa? Allah. Gara-gara apa? Ya gara-gara ibadah kita itu. Fokus aja banyak baca Quran, fokus banyak zikir. Kalau kita baca buku cerita Irfan Hamka, anak Buya Hamka, tentang ayah, tentang Buya Hamka, kok bisa ya dia mau maafkan? Ya itu karena iman Buya Hamka itu. Memaafkan orang yang menganiaya dia, plagiator, menghina dia,
anti Pancasila, menghina dia mau membunuh presiden, menghina dia mau menjual Indonesia ke Malaysia. Dia seperti nggak ingat. Yang membuat dia lupa itu siapa? Allah. Dengan cara apa? Ya nggak ada sulitnya bagi Allah. Karena apa? Karena kualitas ibadahnya. Jadi ngaji ini coba untuk berpikir, setelah itu kuatkan ibadah, nanti Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan saya yang ngomong, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang hijrah semua, bisa kita meniru ulama kita, Buya Hamka, meniru bagaimana maafnya Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Al-Faroh, jadi kenapa setiap kita mau sholat selalu saja terbayang hal-hal dunia? Nah, bagaimana strategi supaya kita lebih fokus untuk sholat? Yang kedua, bagaimana kita membedakan antara ujian dan azab? Mungkin itu aja yang kami tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu tidak langsung masuk ke dalam takbiratul ihram, tapi diawali dari mulai menyambut azan. Jadi hati kita itu, ini badan kita, hati kita itu lari entah kemana-mana. Maka hati itu dihadirkan dulu, namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ditarik hati kita itu hadir ke dalam dari mulai menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kata Imam As-Suyuti, orang yang ngomong ketika azan berkumandang dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Jadi dari mulai azan tuh kita sudah fokus, supaya pikiran ini jangan ke kunci, jangan ke hutang, jangan ke sana, jangan kemari. Sampai akhirnya tutup, Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasiyatul fadilah wasyarafa wadatul atir rafi'an ba'athullahu maqamam hadillah innaka la tukhliful mi'ad. Sudah selesai. Baru kemudian berwudu. Terserah apakah wuduknya dulu baru azan atau azannya baru wuduk, yang penting dalam hadis begitu disebutkan. Ketika kita berwudu, pasang niat wudu, nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Ketika air membasuh tangan, keluar dosa-dosa dari celah-celah tangan. Ketika air masuk ke hidung, ke mulut, keluar dosa-dosa mulut. Jadi wudu itu pun sudah mulai hudurul qalbi, hati itu sudah mulai hadir. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air membasuh tangan, keluar dari selah-selah siku. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa dari isi kepala. Keluar dosa dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki. Andai tidak ditutup dengan hijab, andai dibukakan Allah, nampak air wudhu itu hitam karena dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Setelah itu kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baru kemudian menghadap Allah, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Angkat takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu dalam mazhab Syafi'i muqaranah niat. Di dalam takbiratul ihram itu salatnya salat apa? Salat maghrib. Apa salat sunat atau salat fardu? Shalli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam atau jadi makmum? Makmuman. Mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Sejalan antara takbiratul ihram dengan niat tadi. Allahu Akbar.
Di dalam takbiratul ihram itulah letak niat dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Kemudian bacaan salat itu didengar oleh telinga dan diatur dengan nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takbiratul ihram didengar, diucapkan di mulut dengar telinga. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kalau kita kawal ini dari awal, bacaan diucapkan mulut didengar telinga, lalu kemudian kita mengatur nafas seperti membaca Al-Quran, itu membantu kekhusyuan. Bagaimana cara kita membedakan kita sakit ini, sakit, misal sakit. Sakit kita ini ada 5 kemungkinan. Pertama, azab. Yang kedua, penghapus dosa. Yang ketiga, mengangkat derajat. Yang keempat, melengkapi amal karena kurang masuk surga. Syarat masuk surga 1 kilo amal kita 9 on. Untuk melengkapinya dikasih 1 on uji. Kalau sabar cukup. Yang kelima, Allah mau kita ridha. Ridha menerima ujian. Nah, ketika saya demam nih misalnya, na'udzubillah. Dari mana saya tahu bahwa demam saya ini azab, menghapus dosa, mengangkat derajat, melengkapi amal untuk masuk surga, atau supaya saya ridha? Saya nggak tahu. Maka caranya adalah husnuzon.